sebenarnya ada deh, kata dia kan. Dia ngomongnya sambil narik napas dulu bang, sebenarnya ada. Jadi nanti kan di depan ada 2 jalan tuh deh, sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah kalau ada emang pengen jalurnya cepet, ada yang bilang sebelah kiri itu jangan sebelah kanan, karena kalau sebelah kanan muter bang. Jadi sama aja bohong tuh muter. Masuk ke sebelah kiri, nanti ada itu ketemu dari sebelah kiri tuh jalannya kayak semacam lorong bang, gelap. Dari situ kita dikasih unjuk sama Bapak Satpam bakalan lewatin rute kuburan bang. Gue pikir awalnya kuburan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Dan pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber yang dimana sebelumnya dia udah punya cerita nih di ngobrol.com, dan dia ini juga salah satu tim dari ngobrol.com gitu teman-teman. Perkenalkan, Pitung. Apa kabar Tung? Alhamdulillah bang, sehat. Alhamdulillah. Jadi waktu itu lu sempat cerita kan ya di ngobrol.com? Sempet bang. Cerita tentang apa tuh? Tentang sekolah, bisa di sekolah gue lah waktu Sekolah waktu SMP ya. Iya, SMP. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi buat kalian yang belum lihat video Pitung, kalian scroll aja di video ngobrol.com, itu nanti ada video Pitung juga. Nah, pada kesempatan kali ini juga Pitung akan membawakan cerita juga nih teman-teman. Tentang apa tuh, Tung? Waktu SMK kenaikan pangkat jurit malam lah di situ. Dalam jurit malam pramuka berarti? Pramuka kenaikan pangkat bang, siap. rencana. Jadi gitu teman-teman. Itu kejadian tahun berapa Tung? Kurang lebih 2019 bang, 2019. awal tahun. Jadi gitu teman-teman, Pitung akan membawakan cerita di mana di tahun 2019 Pitung mengalami kejadian mistis saat jurit malam. Nah, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com biar ngobrol.com semakin baik lagi ke depannya, selalu nge-create konten buat kalian. Dan tanpa berlama-lama nih, kita langsung dengerin aja cerita dari Pitung. Anak putu dan istana marahmu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha. Sebab uripmu sedewa ketekan kuasa. Sebab ono sing duwe cilaka manusia iku bakal sedo. Nah, gimana tuh Tung ceritanya waktu itu? Jadi- Waktu jurit malam ya? Iya, malam bang. Jadi pada awal tahun 2019 bang, itu sekitar bulan Februari atau Maret lah di situ kan, sebelum puasa. Itu sebelum itu kan gue masih kelas 2 tuh bang, gitu ya. Kelas 2 SMK. Sekolah gue di daerah Jawa Barat bang, situ. Jadi gue itu sebelumnya memang udah ikut organisasi pramuka itu bang, dari kelas 1, bahkan dari SMP. Di situ gue ikut lanjut sampai SMK. Singkat cerita di situ ada pemilihan untuk kenaikan pangkat dari mulai ramu, rakit, ya kan, sampai ke tali kur kuning, sampai akhirnya ke bantara di situ untuk kenaikan lencana. Di situ dari sekian kelas, ya kan, yang dipilih itu dari sekian murid lah, lumayan sekitar ada, gue masih inget dulu tuh ada 500-an lah siswa-siswi yang kepilih 12 orang di situ buat kenaikan pangkat, ya kan. Singkat cerita diumumin lah di masing-masing kelas di situ. Diumumin yang kepilih kurang lebih ada 12 orang bang. Ya cewek-ceweknya itu 8, sisanya tuh laki-laki semua tuh 12 orang. Singkat cerita udah dikasih lah sebar undangan buat disampaikan ke orang tua juga. Soalnya nginep nih bang, kayak semacam bersami gitu, Sabtu Minggu khusus, tapi di sekolah acaranya. Nah, singkat cerita keesokan harinya itu sekitar ya bulan Februari lah, tengah-tengah bulan bang, tanggal 20-an di situ mulailah tuh kan untuk acara itu. Akhirnya gue tertera di undangan itu
di undangan kenaikan pangkat rencana itu acara sore sehabis asar situ bang. Sore sehabis asar udah kumpul tuh di sekolah bang. Jadi bukan di Cibubur bang, atau bukan di hutan, nah tapi di sekolah di situ. Nah singkat cerita, kumpullah teman-teman gue tuh asar datang ke sekolah, masing-masing dari rumahnya berangkat sampai sekolah. Kita sholat asar tuh kan rame. Setelah sholat asar di situ kumpul lah kita di lapangan bang, buat ngebahas apa awal kenaikan pangkat lencana di situ. Tapi sebelum itu kita apel dulu nih bang, apel pembuka ya kan buat acara itu. Kita apel ya kan, singkat cerita di situ setelah selesai apel sama pembina sama kakak-kakak senior yang lainnya, kita barulah diadain briefing di situ. Briefing dalam artian jadi dari awal kegiatan sampai nanti akhir nih. Jadi kita udah dikasih tahu plot twistnya gitu kan, apa aja kegiatannya. Nah habis selesai briefing situ kita dikumpulin sama pembina sama kakak senior bang tuh di lapangan buat instruksi bangun tenda nanti habis maghrib di situ kan. Tapi sebelum itu kita makan dulu nih bang, makan sore kan sebelum nanti malam di situ. Kita makan dulu rame-rame kumpul makan di teras sekolah biasa tuh. Saya makan situ selang lah tuh bang, selang beberapa menit kita sholat maghrib di situ. Sholat maghrib rame-rame berjamaah. Saya sholat maghrib barulah kembali lagi kita ke pos pembina tadi tuh yang di sekolah. Di situ baru kita disuruh instruksi bangun tenda. Tapi bangun tenda juga dikasih waktu tuh bang, sekitar 15 menit paling lama atau 10 menit. Kalau misalkan telat ada hukumannya. Udah kita singkat cerita tuh bangun tenda bang. Kita bangun tenda tetap kan jadi ada 2 kelompok tuh bang ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 karena cuma 12 orang nih, jadi 6 dibagi tuh sama-sama genap. Selesai bangun tenda udah tuh. Habis itu selepas itu isya ya kan. Karena lumayan agak-agak lama juga tuh bangun tenda situ. Selesai isya kita sholat lagi tuh bang, sama isya sholat makan. Selesai sholat makan di situ barulah mulai acara kedua setelah habis apel makan-makan, habis bangun tenda acara kedua mulailah kita teori-teori nih bang. Teori-teori dalam artian untuk sebelum kita jurit malam, sebelum ada games ya, sebelum ada challenge lah tantangan dari pembina itu ya kan. Saat itu teori bang lumayan lama bang, ya makan waktu lah hampir 2 jam di situ fokus ke teori di situ kan. Fokus teori selepas isya ya kan sekitar selesai itu jam-jam setengah 9-an sebelum kita diperkenalkan buat istirahat makan lagi tuh ya kan, makan malam buat isi energi lah di situ buat jurit malam ntar. Nah di situ kita makan nah makan malam ini bang yang mulai gua pikir maksudnya pertama nih kayaknya enak nih soalnya kita sendiri yang masak. Kita masak nasi, masak lauk pauk apa yang kita bawa dari rumah lah semuanya kita masak di situ. Singkat cerita itu kita digelarin daun pisang bang, daun pisang kita makan di ubin sekolah tuh rame. Nah kita makan di situ, dikin gue makan biasa aja lah kayak makan orang-orang normal di situ kan. Makan udah dikasih lauk dikasih nasi. Ternyata pas lagi asik-asik makan tuh bang, gue sama teman-teman gue yang lainnya pembina datang tuh, ada beberapa pembina bawa kopi sama energen. Wah dikain gue asik nih ada kopi sama energen. Tahu-taunya apa lagi pada suruh makan kopi ini tuang plek alasannya ya jatuh kopi gue. Dalam hati gue ini malu sengaja kali ya bagaimana gitu kan. Gue bilang ya jatuh kopi gue kata pembina gue gitu. Terus teman-teman gue lah terus gimana kak? Ya udah campur makan. Pembina gue ngomong gitu kan, langsung gue sama teman-teman gue bilang udah nggak usah banyak ngomong kita habisin aja nanti malah jadi panjang lagi urusannya. Udah kira kalau nggak dimakan kata pembina gue nanti bakal ada hukuman bisa semuanya kena 12 orangnya gitu kan. Ya udah apa akhirnya dimakan tuh bang. Makan ternyata nggak cuma itu aja, teman gue ada bang yang masak nasinya itu gosong baunya kayak semacam kerak telur tau nggak lu? Jadi baunya tuh gosong di apa bahasa itu dilempar juga tuh atau ditublekin dah tuh ke daun pisang, ditublekin daun pisang, makan lagi tuh. Gimana cara ini nasi gosong harus habis karena nasi ini kan kalian bawa juga di rumah. Pokoknya inilah apa harus habis semuanya. Jangan sampai kebuang gitu. Iya jangan sampai kebuang karena saya juga orang tua yang beli. Udah dimakan, ada yang nggak ngabisin tuh bang. Kelompok yang lain pada keseretan, belum dikasih minum bang, belum dikasih minum sama sekali bang, belum kasih minum. Akhirnya ya udah daripada yang lainnya pada kena hukuman atau gimana, gua lah yang berkorban situ bang.
Gue makan nasi gosong, nasi kerak telur. Biarin apa ya, gigi agak-agak hitam gitu, maksudnya biarin lah. Akhirnya gue makan, kata temen gue, Li kuat Li, walaupun gue agak-agak kesilitan. Kalau orang kan biasanya kesilitan daging, kesilitan nasi gosong. Gue makan tuh, udah nggak apa-apa, yang penting kita aman. Kalau makan dikit gue minum datang. Dia bawa gelas kemasan bang, air yang 500 perak itu tuh. Aduh, itu suruh minum 12 orang. Semuanya? Iya, jadi harus kebagian sama rata. Plak, gue bilang, ya ini mah kapan bisa turunnya nih nasi, udah minum aja, minum plak. Alhamdulillah tuh sampai 12-nya habis, walaupun agak-agak seret. Terus kata pembina, enak kan, kenyang kan? Ya alhamdulillah kak, kenyang. Padahal dalam hati masing-masing teman gue ngedumel. Emang ini kan, gue kalau tahu gini gue mending mundur nih kan. Temen gue gitu, gue bilang sabar ya, tetap buatan teman-teman gue. Akhirnya kita disuruh istirahat habis makan. Kita istirahat, suruh ke tenda masing-masing tuh. Ternyata kita disuruh tidur dulu tuh bang. Mungkin nyampe tenaga kali ya tidur. Itu sekitar habis kita makan itu kan jam ya sekitar setengah jaman lah bang di situ. Makan sambil kita nunggu air di situ kan. Udah pas itu jam 10-an lah bang, di situ kita istirahat tuh bang. Saat tenda masing-masing. Biasalah, ada yang masih main HP, ada yang makan cemilan, ada yang nyanyi-nyanyi. Kalau gue mah di situ udah fokus istirahat aja tuh, buat nyiapin tenaga. Akhirnya gue istirahat tidur sama teman-teman gue semua 2 tenda itu. Gue bangun bang, selang 2 jaman tuh gue tidur dapet jam 12 gue bangun tuh bang. Jam 12-an lah pokoknya tuh. Gue bangun, pembina langsung tiup priwit sama pakai pengeras suara. Semuanya anak-anak bangun, kita mau ada acara jurit malam gitu kan. Kalau nggak bangun nanti disiram gitu kan. Bangun tuh bang semuanya. Gue masih belum bangun, teman-teman gue nggak dibangunin gue tuh gitu kan. Udah kira gue bangun, gue telat, langsung kata pembina, kamu kemana aja? Maaf kak, tadi saya telat bangun. Ya udah masuk barisan. Untung nggak dihukum tuh bang. Langsung hormat, udah tuh diri PBB lagi, biasa ngerapin barisan. Baru udah di situ instruksi bang. Di situ kita instruksi untuk rute-rute jurit malam. Nanti dari sekolah muter lagi ke pusat kota muter lagi ke sekolah Islam, tapi ya lumayan favorit kan nih, gede nih. Sekolah Islam muter lagi bang ke komplek muter lagi ke SDN Islam, muter lagi ke sekolah SMK swasta tuh bang, muter lagi baru ke sekolah gua. Jadi jarak lumayan nih bang. Kalau kita hitung menit lah ya, itu hampir 1 jam lah di situ jalan kaki. Tapi tetap emang kayak diputerin kita. Jadi sekolah gua tuh posisi di tengah-tengah bang. Gitu. Jadi muterin doang sebetulnya, tapi jalan kaki ya lumayan lama lah, beda kalau naik motor kan. Udah kira kita udah dikasih petanya bang, peta rutenya semuanya udah dikasih. 2 kelompok itu beda-beda. Akhirnya gue megang 1, terus kelompok lain sebelah megang juga 1. Habis udah megang semua itu peta, baru dikasih lah langkah-langkahnya kan, step by stepnya. Jadi kalian ini tugasnya dari sekolah berangkat 12:30. Nyampe nggak nyampe sampai sekolah itu nggak boleh sampai subuh bang. Ya kan, 4 lah pokoknya, nggak boleh sampai azan lah gitu. Pokoknya sebelum azan udah nyampe sekolah gitu instruksinya. Kalau ketemu apa-apa jangan ngelakuin hal-hal yang aneh, jangan ngelakuin hal-hal yang ibaratnya di luar inilah instruksi dari kakak-kakak pembina itu. Nanti bakal ada di setiap pos itu ada kakak pembina gua tuh ketuanya. Siap kak gitu kan. Ya sudah, kalian udah paham semua apa yang saya instruksiin. Siap kak, sudah paham gitu. Sekarang bawa barang-barang kalian. Gue kaget, pikiran gue cuma perlengkapan kosong aja kita biasa. Ternyata tenda suruh dibungkus bang. Tenda suruh dibongkar lagi. Iya, suruh masukin tas lagi. Ya udahlah, gue bongkar lu tuh tas semuanya. Bongkar tas, dibawa semua peralatan bang di situ kan. Cerita ya udahlah. Itu dalam 1 tas. Dalam 1 tas tuh penuh bang. Bismillah gue bilang kan, udah truk bawa. Siap, ada yang ketinggalan? Nggak ada kak. Ya sudah. Dalam hitungan ketiga mulai jalan, 1, 2, 3, ditiupin, akhirnya jalan. Gua keluar dari gerbang sekolah tuh bang. Tetap ada 2 kelompok. Pertama bareng bang jalannya tuh. Cuma gue mikirnya kelompok gue harus cepet nyampe gitu kan. Ya namanya kita tetap bersaing gitu kan. Walaupun tetap satu sekolah sama teman. Jadi kelompok gue paling depan tuh panggilannya. Jalan itu dari gerbang sekolah muter dulu bang ke jalan raya tuh. Ya kan. Itu di jalan raya posisi masih rame bang. Walaupun jam 12:30 kan. Situ jalan tuh gua. Itu kira-kira selang ya 10 menitan tuh bang, gua hampir nyampe di pusat kota. Nah di pusat kota itu udah sepi bang kehidupannya. Jadi cuma di jalan pinggir jalan raya doang tuh, ada kayak angkringan yang lain. Jam berapa tuh? Itu sekitar jam 1-an bang. Selang dari tadi pas kita instruksi itu
di sekolah. Jalan, akhirnya gue bilang, wah udah sampai pusat kota nih ya kan, sekitar 10-15 menitan. Teman gue ada yang bilang, teman gue manggil gue, Li, break aja break gitu kan. Langsung gue bilang, jangan break di sini. Kalau kita break di sini nanti kita bisa disusul sama kelompok 2 gitu. Bahaya, nanti kita bisa kalah atau ketinggalan jauh dong gitu. Ya udah, kira gue perintahin buat lanjut bang. Lanjut akhirnya kita lanjut dan lagi bang tuh keliling lagi di situ. Itu posisi gue di depan bang. Jadi gue sama teman gue cowok tuh berdua, 4 orang yang cewek kan pas 66 tuh ya. Tuh temen gue bilang namanya si Aldo, Dok, lu jaga belakang aja, ya kan? Badan lu kan gede gue gituin. Jadi kalau ada apa-apa bisa lu backup. Siap li kita nih. Gue jaga depan tuh bang sambil pegang peta jalan gue, kan. Nah setelah itu gue nyampe lah di perkampungan bang. Sebelum sampai sekolah Islam itu, sampai di perkampungan gue lihat memang suasana tuh sepi banget, dingin gitu kan. Untungnya nggak hujan sih, cuma dingin aja biasa. Gue jalan biasa di situ bang, ada yang main ledek-ledekan. Jadi gue lewat perkampungan ada warkop, pramuka, praja muda karena gitu kan. Gue bilang nggak apa-apa lah nih, cobaan. Teman gue pada malu. Kalau malu ya ngapain kita dari sore udah datang ke sekolah. Gue gituin bang, ada yang ngajakin balik bang di situ. Gara-gara ocehan atau ledekan dari masyarakat ya. Gak usah lanjut akhirnya bang. Lanjut ya itu selang sekitar 20 menitan tuh bang, sampailah di sekolah Islam di situ. Sekolah Islam, cerita itu bener-bener sepi banget bang. Emang masuk ke dalam komplek tuh bang, udah mulai pengen masuk komplek AL di situ. Gue bilang, wah ini lumayan sepi nih kan jalan. Udah jangan istirahat di sini, gue bilang kan, kayaknya nggak enak suasananya gitu. Gue ngerasain bang, soalnya gue yang ngeliat suasana duluan di depan, teman-teman gue di belakang. Lanjut, jangan kita break di sini. Lah, emang kenapa li, kan di sini enak, adem, enak sih enak, cuman nanti gue ceritain dah, gituin. Akhirnya udah tuh, gue lanjut lagi bang jalan. Ya. Selang sekitar dari sekolah Islam sampai KL enggak jauh bang, cuma kayak beda RT aja, sekitar 15 menit situ. Kira nyampe dah tuh bang di tempat AL, komplek AL, komplek TNI di situ. Situ pada saat nyampe di komplek TNI bang, sekitar 1:30 tuh bang. Gue bilang wah, gue berpacu sama waktu kan, gue bilang semisalnya gue lama-lama di sini bahaya. Akhirnya gue nyampe di AL. Nah itu posisi yang perempuan 4 orang itu bang, teman gue udah duluan bang. Jadi gue ditinggalin, makanya gue bilang yaudah deh biarin, mungkin dia duluan pengen istirahat di portal. Bener dia istirahat bang. Jadi di portal pos itu ada tuh. Dia udah nyampe ujung, gue sama si Aldo. Terus kan kata si Aldo gini, Li, itu ada rumah tuh. Gue bilang, mana sih Dok? Itu rumah gede di sebelah kiri tuh bang posisi emang. Gue liat, oh iya Dok, rumah gede tuh. Yaudah, coba kita istirahat di situ aja, biarin yang perempuan mah tungguin di portal aja gitu bang. Udah kira gue istirahat tuh bang. Di rumah itu, dari rumah itu ke portal bang, ada kali sekitar 200 meter bang. Emang gak terlalu jauh sih, agak dekat. Gue istirahat di situ, gue duduk tuh bang. Set, gue kelenggangin tas, gue taruh tuh sama ranselnya si Aldo. Udah, gue duduk tuh bang, minum tuh bang, minum. Saling minum, gue saling ngobrol dulu tuh bang di situ. Gitu kan, ngobrol. Dok, lu capek nggak? Gitu kan. Kata si Aldo, ya gimana dia? Ya dibilang capek mah capek, habis gimana? Ya ini emang jalan yang kita buat apa naik pangkat gitu kan. Ya udah Dok, jalanin aja lah. Gue ngobrol-ngobrol tuh bang biasa. Di situ selang semenit lah bang, si Aldo ngerasa ada yang nyolek. Langsung kan Aldo ngomong ke gue, Li lu nyolek gue ya? Mana ada Dok gue nyolek lu, gue aja dari tadi lagi minum kan. Lu jangan bercanda Li, enggak. Udah kira gantian gue yang colek bang. Dok, lu balas dendam ke gue barusan nggak ada nyolek lu. Enggak Li, mana ada gue nyolek. Si Aldo lagi gitu kan. Udah tuh dicolek lagi bang Aldo sampai ketiga kali. Gue dicolek lagi, kurang lebih ya sampai 4 kali di situ. Gue dicolek. Akhirnya gue sempat pengen berantem tuh. Dok, lu kalau gak suka sama gue bilang gitu kan. Siapa yang gak suka sama lu gitu kan. Lalu kok jadi nyolot, kata si Aldo gitu kan. Langsung gue bilang, Dok, kayaknya ini ada yang gak bener Dok. Kita kayaknya ada yang isengin kita nih kan. Ya juga sih bener. Muka gue tuh sama si Aldo pengen yang ke belakang. Gue bilang, jangan nengok Dok, jangan nengok Dok. Bener bang, sebelum gue nengok udah ada suara. Semacam suara kuntilanak gimana sih, tapi halus bang. Gue bilang, wah Dok gak bener Dok ini gak bener nih kan. Udah akhirnya gue cabut tuh bang, lari birit-birit, langsung gue siapin ransel. Dok cabut. Lari tuh gue, ngos-ngosan sampai di pos. Nah, habis gue nyampe di pos bang, terus itu habis lari sama si Aldo kan. Itu cewek-cewek pada nanyain gue, lu kenapa Li? Gini kan. Enggak, gue habis lomba lari aja sama si Aldo. Oh gitu, ya udah. Lu udah selesai belum istirahatnya? Gue nanya ke cewek-cewek kan. Udah selesai. Ya udah. Kalau udah selesai kita lanjut lagi jalan lanjut. Gue lewat portal bang, gue lihat
ini kayaknya ada pos satpam nih kan, biasanya portal ada pos satpam sebelahnya, di sebelah kiri tuh bang. Iya, cuma nggak ada satpamnya bang, kosong, cuma ada bekas kopi doang tuh, nah kan. Tapi kopinya masih hangat nih bang, gue bilang sama si Aldo di situ, dia kopi nih Li, jangan minum dok sembarangan lu tahu tadi kita di rumah sono gitu kan, gue ngomongnya agak-agak berisik takut ketahuan si cewek-cewek. Yaudah jangan. Akhirnya tuh gue selang berapa meter bang, ada orang naik sepeda ontel bang. Naik, lah dok jangan tuh satpamnya, coba Li panggil bang, pak bapak gue gituin kan bang, gue panggil tuh. Akhirnya satpam itu mendekati gue ada sama teman-teman. Ya ada apa dek? Awalnya teman-teman gue pada takut, satpamnya dari atas sampai bawah hitam bang. Kayak di film apa ya, film lawak kayak gitu lah tuh. Satpamnya itu ini banget, apa hitam banget bang, memang asli real tuh hitam banget. Bilang, pak maaf pak saya numpang nanya gitu kan. Iya dek ada apa gitu. Bapak tahu nggak rute dari sini tuh yang rute terdekat tapi ya bang, yang menuju jalan pintas ke SDN Islam. Oh ada dek, betul lah gitu kan. Ada pak, iya. Sebelumnya bapak itu nanya bang, ada ini abis dari mana dek? Kok pak pakaian sekolah gitu kan? Iya pak, jadi kita ini dari salah satu sekolah lagi ngadain acara pramuka pak gitu. Oh pantes mak malam-malam keluar gitu kan kata satpamnya. Iya pak, terus gimana pak? Ada nggak jalan pintasnya gitu kan? Nah satpam itu pun akhirnya turun bang dari sepeda ontel Chandri. Sebenarnya ada deh kata dia kan. Dia ngomongnya sambil narik napas lu tuh bang. Sebenarnya ada. Jadi nanti kan di depan ada 2 jalan tuh deh, sebelah kanan sama sebelah kiri. Nah kalau dia emang pengen jalurnya cepet, ada yang bilang sebelah kiri itu, jangan sebelah kanan, karena kalau sebelah kanan muter bang, kata dia sama aja bohong tuh muter. Masuk ke sebelah kiri, nanti ada itu ketemu dari sebelah kiri tuh jalannya kayak semacam lorong bang, gelap. Dari situ kita dikasih unjuk sama bapak satpam bakalan lewatin rute kuburan bang. Gue pikir awalnya kuburan biasa, pas dia ngomong lagi tuh, belum selesai dia ngomong, itu kuburan Cina deh. Bilang, wah kuburan Cina kan gue bilang. Terus bapak itu lanjut ngomong, itu kuburan Cina. Nah kuburan Cina itu nanti di situ jangan sampai berhenti kata dia, dan juga jangan ngomong kotor, dan jangan ngelakuin hal-hal yang ibaratnya dilarang sama warga sana gitu maksudnya. Dan akhirnya oh yaudah pak, makasih atas informasinya. Dari situ udah nggak jauh kan pak jalan tembusan? Enggak deh, dari situ udah deket lah situ kan. Udah tinggal paling menuju TPU kata dia kan. Ada lagi kuburan, gue bilang bang. Dari TPU udah keluar kata dia. Siapa? Yaudah pak, makasih ya pak, saya pamit tuh. Akhirnya aku sama teman gue sebelum meranjak ke jalan yang sebelah kiri tadi yang ditunjukin bapak ke lorong itu, kata teman gue, Li yakin pengen kesini? Ya habis gimana lagi, kalau kita ambil kanan agak-agak jauh kita muter, sedangkan waktu menunjukkan jam 2 lewat bang, hampir setengah 3. Wah, pengen subuh kan. Udah dah akhirnya kita beranikan diri, yuk bareng-bareng yuk kita bismillah masuk ke sebelah kiri jalan lorong tuh bang. Akhirnya gue masuk pelan-pelan bang, gue bawa senter tuh paling depan. Gue bawa senter, gue bilang Aldo, Dok ayo jalan. Dia masih di belakang tuh bang, gue nggak tahu dia ngeliat apa. Ayo tuh jalan akhirnya. Jalan gue selang berapa menit tuh bang. Emang sih jalanannya tuh buat menuju ke kuburan Cina itu ya enggak terlalu lama. Dari komplek itu bang nembus ya sekitar 500 meter tuh bang tuh kan. Gue nyampe di kuburan Cina tuh bang. Tep emang bang sempit tuh jalannya, paling buat satu mobil doang tuh. Gue jalan pelan-pelan, gue bilang ini kuburan ternyata nih rame bang tuh kuburannya. Dalam artian bukan rame banyak orang ya, kuburannya rame. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang bahkan gede banget. Kayak kuburan leluhur gitu. Gimana sih? Leluhur tuh Cina. Akhirnya gue bilang, udahlah, ayo bismillah jalan. Jalan tuh bang, kan mulai tuh gue mulai mendekati kuburan Cina tersebut. Dan gue di pinggir pelan-pelan. Nah, gue jalan pelan-pelan bang. Tiba-tiba si Aldo itu nginjek sesuatu bang. Kretek. Itu di belakang. Iya, kurang lebih kayak gitu, kretek. Gue bilang, apaan sih suara-suara? Ternyata dia nginjek kayak botol kaleng soda. Dia nginjek, dia yang cabut. Lari ngibrit kencang banget. Padahal dia bawa barang berat. Bilang kuat juga bocah itu lari. Enggak ngomong apa-apa. Pas gue tegur, "Duh, lu ngapain lari?" Enggak gubris bang. Lari keberit-berit. Itu perempuan yang bilang gue kurang lebih 4 orang. Pada panik dong bang. Wah, aduh. Li, itu gimana sih Aldo lari itu kan? Udah, kita jangan ikut lari sesuai instruksi dari bapak satpam. Ingat gak? Oh iya ingat, udah kita pelan-pelan jalan, tenang. Insya Allah aman, gue tinggal bang. Gue jalan itu bang. Nah, nyampe tengah-tengah nih bang. Tengah-tengah pengen ke kuburan luhur itu tuh.
kuburan paling gede di antara kuburan-kuburan yang lainnya. Gue bilang mulai nih suasana bang agak-agak beda lah dari tadi pas di komplek tuh. Gue bilang waduh bulu kuduk agak merinding juga nih kan gue bilang. Tapi kalau gue panik, kalau gue takut, apalagi yang di belakang, yang cewek-cewek tuh bang di situ kan, gue bilang wah janganlah udah kuat berani kan. Itu dalam hati gue. Udah kira gue jalan, gue senterin tuh bang. Gue nggak sengaja tuh posisi, gue senterin tuh kuburan, seret. Ada bang ternyata. Di situ gue juga kaget bang. Di situ ada kayak semacam sosok. Jadi tuh sosoknya badannya lumayan besar bang di situ. Tapi lagi jongkok bang, jongkok gini, jongkok, lagi jongkok. Dan anehnya apa? Dia kayak pakai jubah hitam gitu. Palanya botak bang tapi jubah hitam. Kan gue bilang ini orang gila apa nih kan? Gue bilang gue masih berpikir positif tuh di situ. Gue senterin bang, serak. Wah, gue bilang gue senterin, tampil kiri, tiba-tiba bang, palanya gini jegrek. Teng gitu. Gue bilang, nongol palanya. Itu yang cewek-cewek makin takut bang. Gue bilang baca-baca udah bang. Baca doa begitu kan, ya baca-baca inilah apa yang bisa begitu kan, udah kira baca-baca sampai si perempuan itu bang, yang 4 orang teman gue, sampai rapat ke gue bang, kayak melukin gue gitu. Gue bilang gue gak bisa napas kan situ, udahlah gue kuat gitu kan, tenang aman pokoknya aman. Gue sengaja tuh abis gue senterin, gue liat mukanya, nggak gue ceritain dulu bang di situ, langsung gue tutup senter gue, tak, lurus. Alhamdulillah tuh bang, akhirnya gue lewat kuburan Cina di situ. Pas ngeliat itu sosok tadi, kata teman gue, alhamdulillah di situ kan. Baru napas bang, alhamdulillah. Lewat TPU, nembus lagi. Kata teman gue, ini bener jalanan kan? Iya bener ini orang sesuai rute yang dikasih bapak satpam. Ya udah kita jalan aja dulu. Gue lihat situ bang, makin banyak kuburannya bang. Entah TPU di arah mana tuh bang. Ya gue lupa dari, pokoknya banyak banget bang setelah habis dari kuburan Cina itu. Jalan. Udahlah, bismillah pelan-pelan. Di situ bang, gue ngerasa, tapi di situ teman-teman gue juga 3 orang itu nggak ngerasa bang. Ada 1 orang yang gue bilang gelagatnya kayak udah mulai mau pingsan atau gimana tuh. Dia emang posisi paling tengah tuh bang. Dan gue ngerasa kayak ada yang teriak-teriak bang orang, ada yang ketawa-tawa, ada bocah kayak lagi lari-lari. Tapi sepi bang di situ. Gue bilang apa halusinasi gue atau gimana? Nggak gue gubris akhirnya kan, gue keep aja tuh. Gue liat teman gue ada 1 orang yang udah lemes banget bang. Bilang cepet jalan gue gituin kan. Gue agak cepet, gue bilang ke teman-teman gue jangan lama-lama di sini kita. Yaudah gue jalan tuh bang, agak cepet gue jalan. Akhirnya alhamdulillah gue keluar dari TPU bang, setelah lewat kuburan Cina TPU gue keluar, tembus tuh bang SD Islam di situ. Sesuai tuh gue bilang alhamdulillah. Pas ternyata nih rute yang dikasih sama bapak satpam tadi. Selepas itu gue jalan, habis keluar dari TPU, jalan dari SD Islam itu bang, selang 20 menit bang, sampai lah gue di sekolah SMA favorit. Di SMA favorit, alhamdulillah tuh ada pos ternyata di situ, pembina ada yang jaga di situ beberapa. Gue sampai buru-buru bang langsung tepar semua temen gue, tepar dalam artian pada istirahat lah gitu kan. Ada 1 temen gue yang tadi gue bilang awal, yang di tengah tuh posisi lemes bang, ternyata di situ pingsan ya. Habis pingsan di situ panik dong tuh bang. Jadi semua pembina yang di situ tuh panik dia. Ini kenapa pingsan dia? Ada apa sebenarnya? Rocosnya juga kan tuh para pembina ngomong, nggak tahu saya kak, orang emang saya lihat tuh kayaknya pucet mukanya pas dari awal gitu kan. Ya udah ada yang bawa minyak kayu putih nggak? Atau min ada dikasih minyak putih. Bangun muntah bang tiba-tiba dia. Ada apa ini kan? Ya udahlah akhirnya diurusin sama pembina, dia dibawa bang naik motor. Dia jalan duluan. Akhirnya di situ cuma tinggal 4 orang bang. Yang tadinya 6, karena kan si Aldo dicabut duluan tuh, gue nggak ketemu di SMA 5, mana itu bocah kan gue nggak tahu tuh. Kira kata temen gue, li gimana? Kita mau lanjut nggak? Lanjut lah, kita udah dikit lagi nyampe ini kan. Gue bilang dari SMA favorit itu udah mau sampai sekolahan gue bang, tinggal tembus sekolah 1 SMK lagi baru sekolah gue. Udah kira gue memutuskan minum dulu bang habis istirahat itu. Gue tanya lagi, pada kuat nggak? Pada mau lanjut nggak? Gituin kan, gue tegesin ke teman-teman gue, iya li, gue masih mau lanjut, tanggung soalnya ini udah setengah perjalanan, masa ya kita mau bubar gitu kan, sayang perjuangan kita dari awal. Akhirnya udah, ayolah semangat. Akhirnya bawa ransel lagi tuh bang, gue seret, udah gue siap-siap, ayo jalan gas bang. Jalan dari SMA 5 itu, dari SMA favorit kita jalan. Akhirnya pukul waktu bang, ternyata gue nggak nge tuh,
tiba-tiba udah mau 3:30 bang, udah mau subuh. Gue bilang, wah ini waktu udah mulai mepet nih, gue gituin kan. Kita jalannya agak-agak cepet, gue gituin kan. Akhirnya kita jalannya agak-agak cepet bang, akhirnya lewatin SMA favorit tadi, masuklah ke SMK bang. Jalan SMK sebelum masuk ke SMK gue nih, jadi ada 2 SMA sama SMK sebelum itu. Lewat situ alhamdulillah nggak ada gangguan tuh bang di situ. Terus gue jalan, akhirnya sebelum gue nyampe sekolah gue nemu warkop kan bang. Tuh di sebelah kanan tuh ada warkop. Gue lihat ada orang pakai baju pramuka juga, tuh gue senterin. Gue kayak kenal nih orang, set si Aldo lagi ngopi. Gue bilang, kamu bilang, Dok, lu ngapain? Li, aduh, lu dari mana aja, gue nungguin lu di sini kan. Lu gimana sih Dok? Li, ini gue mau cerita Li, gitu kan. Gue bilang, jangan cerita sekarang Dok, keep, gitu kan. Kata si Aldo, oh yaudah. Lah, satu lagi mana nih teman kita? Aldo nanya ke gue, nanti gue ceritain pas nyampe sekolah, udah penting kita jalan. Akhirnya jalan ya, selang 10 menit alhamdulillah tuh bang, nyampe lah di sekolah gua. Sekian banyak rintangan muter-muter tuh bang, nyampe pas bang alhamdulillah tuh jam 4 ya kurang lebih 5 menit pengen subuh lah, 5 menit 10 menit suara-suara tuh kan, suara-suara orang-orang sholawatan di masjid. Gua nyampe, kelompok 2 belum nyampe bang. Gua bilang kemana kelompok 2 nih gitu kan. Hati gue agak nggak tenang sama teman-teman gue nih kan, soalnya kita berangkat bareng tuh bang awalnya. Emang kita kepisah waktu pas di AL itu. Ya udah akhirnya gue pada istirahat semua bang. Istirahat nunggu selang 20 menit barulah muncul tuh kelompok 2 pas lagi azan. Lah lu kemana aja? Gue baru nyampe gitu kan. Nah kata itu kelompok 2, gue tadi kebanyakan istirahatnya. Teman gue ada yang aus, ada yang lapar. Oh ya udah, yang penting lu selamat bang. Udah, habis udah pada nyampe semua bang di situ, kita udahlah, habis itu kita kembali lagi tuh kumpul briefing ya kan. Setelah sampai, kata pembinanya dikasih jempol lah, salut, bagus kalian, nggak ada yang menyerah gitu. Paling yang cuma yang tadi gue bilang tuh bang, teman gue yang kayak sakit gitu muntah, ya doang tuh. Akhirnya kita sholat subuh kan, berjamaah azan semua. Selepas sholat subuh, kita di situ sama pembina dibebasin. Ada yang mau tidur, ada yang mau mandi, ada yang mau makan. Ya udah tuh bang, gue milih buat mandi tuh bang. Gue mandi lengket kan, habis itu langsung gue ke tenda lagi dah, masang tenda lagi tuh. Tenda gue tidur di tenda. Bangun bang, sekitar jam 7. Langsung suruh bangun tuh kita untuk acara terakhir bang. Kan 2 hari tadi gue bilang tuh ya, Sabtu Minggu, di hari Minggu terakhir kita dikumpulin dah tuh. Bangun gitu kan. Bangun acara outbound bang, ternyata. Sebelum pemakaian lencana lah terakhir itu. Acara outbound situ. Bangun, tapi sebelum acara outbound kita suruh makan dulu buat isi energi di sini. Makan selesai alhamdulillah kan. Setelah makan itu sekitar kita makan ya 20 menitan tuh bang. Ya sekitar setengah 8 kurang kita suruh balik lagi ke lapangan, tapi pakai baju olahraga. Udah bang. Pakai baju olahraga, kita dikumpulin. Jadi untuk acara selanjutnya kata Kak Mina, ini kita ada acara outbound. Acara outbound ini jadi kalian harus bermain games lah bang. Kayak semacam mandi lumpur, semacam kayak tepung ditaruh di piring gitu kan, sampai nggak boleh habis lah itu tepungnya. Kayak balon-balon air ya, games yang lainnya lah bang, yang biasa dilakukan pada saat outbound itu. Setelah gue main game, sambil itu games sekitar 1 jam tuh bang, sampai jam 9 tuh kan. Main game kelar, di situ kita disuruh ganti baju bang, dan mandi kan pada kotor becek, barulah acara inti nih bang. Di sini kita pakai baju pramuka lagi bang. Pramuka, ternyata di sinilah gue disuruh ngambil lencana, tapi ngambil bukan di hutan, di sekolah tetap disembunyiin dah tuh, ambil lencana ya kan. Habis itu kita udah pada ganti baju semua, siap-siap ngambil lencana, baris udah rapi, barulah kita ditutupin mata kita, disembunyiin dah tuh lencana. Dikasih waktu bang di situ. Dalam setengah jam nggak ketemu itu lencana, maka batal, nggak bisa naik pangkat situ kan. Gagal lah. Ya. Dapat lencana bantal itu gagal lah itu istilahnya. Udah akhirnya makanya kalian fokus, kalian cari di tempat-tempat yang nggak pernah kalian cari. Jadi itu dia ngasih clue-nya agak-agak rumit juga nih bang. Cuma kalau kita pahamin tuh gampang. Jadi kita cari tempat-tempat yang biasanya nggak kita ngeh, tapi padahal deket. Gitu. Nah, udah akhirnya kita cari masing-masing tuh bang. Ada yang nyembunyiin di atas tembok, ada yang nyembunyiin di bawah pot, ada yang nyembunyiin di belakang got.
macem-macem tuh. Gue bilang alhamdulillah tuh ketemu semua bang, ketemu semua. Singkat cerita di situ pas sesuai waktu tuh prit ditutupin, selesai nggak selesai kumpul lagi dicek pada dapat nggak tuh. Alhamdulillah pada dapat semua tuh bang, dapat semua. Oh bagus, kalian sudah selesai nanti dari acara awal sampai kalian pengambilan rencana di situ. Akhirnya gue dikumpulin lagi bang. Pas gue dikumpulin lagi, selesai baris berbaris di situ kan, diumumin lagi kan, selesai di situ barulah penyiraman kembang. Acara sedih-sedihan lah bang di sini, siram kembang semuanya sampai kita disuruh minum kelapa tuh, 1 kelapa bareng-bareng tuh minum. Selesai di situ barulah kita penutup bang, apel penutup di situ. Apel penutup kurang lebih gue nyari-nyari rencana sekitar ya 30 sampai 40 menit sampai gue briefing ya kan. Selesai di situ sekitar 1 jam bang. Selesai jam 11 sebelum duhur. Jadi ketika sebelum duhur selesai itu semua udah pada apel, salam-salaman lah tuh bang semuanya. Gitu. Salam-salaman selesai pulang lah tuh kan. Pulang. Nah, di situ gue malu belum pulang bang. Kan di situ gue masih penasaran. Gue bilang, "Dok, lu mau cerita apa tadi?" Gitu kan. Oh gini lah jadinya. Akhirnya gue malu duduk tuh bang di salah satu gubuk OB sekolah gue. Gue duduk sama si Aldo gitu kan. Jadi gini li, pas gue lari itu, pas gue nginjek kaleng soda, gue kan tiba-tiba nembus TPU. Gue bilang, gue juga nembus TPU. Terus lu ketemu sesuatu. Nah ini yang mau gue ceritain. Jadi pas gue di TPU, gue udah ngambil napas kan. Gue bilang, kata dia, alhamdulillah gue akhirnya bebas dari kuburan itu kan, kata dia. Ternyata dia kaget, kuburan lagi tuh TPU kata dia kan. Ya udahlah, gimana lagi tuh kata si Aldo. Kira si Aldo jalan pelan tuh bang, pelan-pelan dia jalan, pelan. Dia ngucek-ngucek mata bang, entah ngantung entah apa kata dia. Itu kayak ada apa ya, semacam sosok bang, kayak dari bawah itu bang, kakinya ada, dari atas bulat palanya, ternyata pocong. Gue mikirnya pertama, lu jangan ngeprank gue, bener li. Gue lihat ternyata sosok pocong itu nungguin di pagar bang, pagar sebelah kiri. Terus langsung kan gue excited, gue bilang ke si Aldo, "Dok, itu pocong itu yang pas di pagar itu ada ngejar lu nggak atau apa lu?" Alhamdulillah enggak, dia cuma kayak natap gue aja. Dia natap gue panik dong di situ. Akhirnya gue cabut, gue lari lagi kata dia. Makanya setelah pas gue ketemu sosok pocong itu, gue nggak berhenti itu, hampir sampai sekolah gue di warkop berhenti. Itu bang, pasti Aldo cerita ke gue. Setelah itu gue langsung dong ngomong, "Iya dok, jadi gini ya yang pas tadi gue mau cerita kalau pas di warkop. Jadi kenapa tadi teman kita kurang 1? Jadi teman kita itu yang gue bilang tiba-tiba dari awal ini bang kayak pucet, terus dia pas nyampe SMA favorit itu dia pingsan dan muntah. Namanya itu si Hana. Itu si Hana ternyata ini kesurupan dia. Dan pas gua nanya sama pembina, gue sempat nanya tuh bang, jadi teman-teman pulang semua bubar ya kan, itu si Hana posisi masih ada tuh bang di ruang UKS. Bilang, gue langsung samperin dong tuh pembina, "Kak, maaf saya mau nanya sebelumnya, untuk teman saya kak, untuk anggota saya, kenapa dia pada saat pas pingsan, terus dia muntah, terus dia dibawa, itu ada apa kak sebenarnya?" Akhirnya cerita tuh bang pembina gua, dia pas nyampe di sekolah, baru bang tuh kesurupan di sekolah, gitu kan. Terus pas gue bilang kesurupannya apa tuh kak? Nah itu kakak pembina gua nggak jawab karena dia nggak tahu, soalnya yang nanganin tuh ustadz itu bang. Ada waktu itu guru gue juga masih ada di sekolah di situ, tetap buat jaga-jaga sih, buat nge-backup acara itu. Selepas katanya ditolongin sama ustadz, dikasih ke air bang, dikasih ke air, udah selang berapa menit pingsan situ. Tapi gue nggak tahu nih bang sosoknya apa dia, soalnya nggak cerita lebih dalam lagi di situ, langsung apa ya ditutup lah gitu tuh ceritanya, nggak tahu lagi di situ, soalnya gue belum ketemu lagi tuh sama temen gue gitu. Pas gue cerita ke si Aldo gitu, jadi gitu dok tuh ceritanya. Oh gitu li, pantas tadi kita kurang orang. Iya ya, namanya perjalanan kan nggak ada yang tahu. Gue ngenya tuh pas belum sampai kuburan Cina tuh, pas di komplek kayaknya ada yang nggak beres, ada yang pucet nih temen gue, ternyata itu si Hana. Itu pas gue ngomong ke si Aldo, dan di situ
ya kelompok 2 juga agak-agak penasaran tuh bang di situ. Dia nanya, kok lu nyampainya duluan gitu kan, perasaan tadi bareng sama gue. Lah gue bilang, lu kali telat, jalannya lama, makanya gue nyampe duluan gitu bang. Yaudah singkat cerita, kita udah ngobrol-ngobrol semua, gue putusin buat udah kita jangan ngobrol, kita pulang balik ya. Pulang balik itu udah, akhirnya kita pulang balik bang ke rumah masing-masing. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa tuh bang, selamat gitu bang ceritanya dari gue. Oke teman-teman, paling gitu cerita dari si Pitung tentang kejadian tahun 2019 saat julid malam ya Tung Pramuka. Yang awalnya tadinya cuman jalan-jalan biasa, yang tadi targetnya lu 1 jam ternyata sampai subuh ya. Iya gitu. Nah, paling gitu teman-teman. Ada yang gue tanya-tanya nih tentang perjalanan julid malam lu saat itu ya. Jadi kan tadi lu bilang nih Tung, kalau misalkan di awal perjalanan itu memang udah lu kerasa emang hawanya udah beda nih. Iya. Sebelum lu masuk komplek KL dan mungkin karena memang malam ya posisinya jam 2-an, jam 1-an ya kan. Malam bang. Hawa juga kerasa. Nah, yang pengen gue tanyain tuh, bisa digambarin gak sih tuh waktu lu pertama kali istirahat sama si Aldo ini? Lu tuh istirahat di rumah yang kayak gimana tuh sebenarnya? Oh iya. Jadi gini bang, waktu gue istirahat sama si Aldo di rumah komplek KL itu, posisi sebelah kiri bang, itu rumah itu emang gede bang, luas, lantai 2. Dan rumah itu belum ada kaca, belum ada pintu, kayak masih semen acian gitu bang. Renov berarti ya? Renov mungkin. Di situ ada tangga-tangga bekas kuli lah mungkin, bekas pekerja di situ ada. Gue istirahat di terasnya tuh bang, kan nggak di apa ya, kan nggak ada pintu ngelos aja gitu. Jadi gue istirahat di situ. Itu, jadi pas gue istirahat, gue belum lihat tadi tuh, gue nge tuh pada saat pas lagi ada suara situ, sebelum ada suara lah, ada yang colek-colek kan. Gue ngerasa emang pas nyolek tuh tangannya kayak bukan tangan gue sama tangan si Aldo. Di situ beda bang, tangannya tuh kasar gitu bang, kasar cuma gede tangannya, panjang gitu kan gue bilang. Cuma di situ mungkin si Aldo nggak nge, gue doang yang nge. Gue bilang dari tangan juga udah beda nih, makanya gue nggak cerita ke si Aldo, takutnya dia tambah panik ya kan jadi malah buyar tuh acara. Tuh, nyoleknya gimana sih tuh? Nah, nyolek gimana sih? Dia kayak semacam gini bang, tepak, angkat, tepak. Jadi kayak giniin ya? Iya, nepak nempel angkat, nepak nempel angkat. Cuma pas nepak rasa dinginnya, kasarnya tangannya, kayak kasar bekas macul gimana sih tangannya? Gitu. Tapi bukan tangan kulis itulah ya? Kalau tangan kulis itu mah beda. Iya, putih tangannya bang. Tapi emang nggak ada kulinya sama sekali tuh? Nggak ada pekerjanya nggak ada? Ya mungkin kalau ada pekerja ya pasti ada kayak lampu. Iya, itu gelap banget. Gelap banget bang, posisi. Dan endingnya lu dengar suara hik gitu ya? Persis kayak suara kuntilanak gitu. Gue langsung cabut situ. Oke. Nah, kan terus lu tanya security lah tuh ya, waktu lu mau masuk kuburan Cina itu ya. Nah, kalau misalkan yang berjubah hitam itu tuh, sebenarnya kalau dari penampilannya terus bisa digambarin nggak sih tuh sebenarnya? Lebih didetailin dikit deh. Ya, jadi pas gue di kuburan Cina itu sosok jubah hitam itu pas gue center kan bang ya, itu lumayan. Kan sempat lu centerin terus lu lihat mukanya nggak bercerita ke temen-temen tuh. Iya di situ. Gimana tuh? Itu gue keep sekitar 3 meter, gue center pertama tuh gue lihat dari segi badan bang, badan lu lihat gede kan badan itu tadi gue cerita, tapi dia lagi jongkok, centerin ke atas pakai jubah hitam ya kan, set. Pas gue centerin kena mukanya, itu sempat gue beberapa detik lah, walaupun nggak terlalu lama. Iya. Gue centerin, dia tuh posisi apa ya mukanya tuh, yang gue gambarin kayak apa ya, rata gitu bang mukanya. Rata nggak ada hidungnya atau gimana tuh maksudnya? Hidung mah ada di situ, cuma kayak mata merem gitu matanya. Dan apa ya, senyumannya itu kayak senyum apa ya bang? Kayak senyum sinis gimana sih? Itu palanya tapi botak bang, masih inget gue di situ. Terus dia apa yang dilakukan tuh? Cuman ngeliatin lu semua atau gimana tuh? Kayak semacam ngasih kode. Kode apa tuh? Dia tuh kayak ngeliat temen gue bang, temen gue yang cewek, yang tadi gue bilang di tengah-tengah itu. Pas dia ke kanan kan? Oh yang pucat itu? Pas matanya ke kanan gue liat, nah kok kayak ngeliatin temen gue yang cewek, si Hana namanya. Apa nih kan? Gitu kan? Pertanda apa? Makanya langsung gue matiin tuh saya tertek. Ayo buru-buru jalan. Itu bang. Dan lu, dia berarti cuman ngeliatin doang lu semua?
awalnya natap gua, setelah natap gua baru natap ke temen gua yang di tengah-tengah. Oh, fokus ke situ aja. Fokus ke situ. Nah, ada ini nggak sih tuh maksudnya yang bikin emang lagi sakit kah atau emang nggak fit atau kenapa tuh si cewek itu bisa pucet, lemes dari awal? Nah itu bang, jadi abis gua acara kan di situ ya, gua otomatis nanya dong ke orang tersebut, ke temen gua terus ke si Hana. Oh, lu nanya langsung ke Hana? Langsung nanya gua, ya orang dari pembina nggak ada jawaban kan, gua langsung gua to the point, gua tanya, gua telepon tuh. Nah gitu, sebenarnya lu pas waktu acara kemarin lu sakit, demam kah atau tipes atau apa, atau lu kecapean? Gua sempet terus gua cecer bang, tanya langsung dia, gini Li, sebenarnya gua waktu itu emang lagi halangan. Astagfirullah. Jadi lagi PMS. Iya. Oke. Makanya gua bilang, pantes. Tapi memang dia nggak bilang dari awal ya? Enggak. Oke. Pantes nah gitu kan. Gua sambungan ke dia. Lu kenapa nggak ngomong ke gua gitu? Ya habis gua gimana nih? Gua nggak mau ngerepotin teman-teman. Berarti si jubah hitam itu mungkin karena itu juga kali itu ya? Mungkin mengundang kali. Iya. Atau ya apa ya, ibaratnya salah satu pemicu lah. Betul, salah satu faktor lah ya. Iya, faktor itu makanya jadi dia mandangnya fokus ke kejawab juga akhirnya. Iya. Kenapa sih dia bisa ngeliatin fokus ke cewek itu doang? Oke. Gitu. Siap. Nah, kalau misalkan Hana cerita tuh yang dia rasain selain lemes itu bisa sampai sebelumnya pingsan, itu yang dirasain apa tuh? Awalnya tuh dia tuh ngerasa bisa sampai pingsan gitu kan, tiba-tiba. Ya makanya yang pas gue bilang itu bang, pas gue nyampe di AL kan, gue lagi di rumah kosong itu kan. Nah itu dia lagi pada istirahat semua. Si Hana itu bengang-bengong aja bang, entah ngeliat ke kanan, entah ngeliat ke kiri. Kan di situ ada kayak pohon rambutan, banyak pohon lah, di namanya komplek. Itu dia katanya kayak semacam banyak yang ngeliat ke arah dia bang. Gitu. Maksudnya bukan manusia nih? Bukan manusia. Oke. Entah di pohon, entah yang di rumah itu. Makanya pas gue lagi lari tuh sama si Aldo, dia tuh kayak apa ya? Dia sebenarnya tahu gue lagi bohong. Oh, gitu. Saat dia taunya waktu dia ngomong waktu telepon-teleponan itu. Pas di telepon-teleponan, Li, gue juga pengen ngomong nih ke lu gitu kan, kata si Hana. Iya, lu mau ngomong apa nak? Sebenarnya pas lu lagi di komplek AL, lu pas lari, pas lu bilang lu cuma lagi iseng-iseng pas lagi lu lomba sama si Aldo, lu ketemu sosok kan di situ. Lah, kok lu tahu nak? Gua ngeliat li waktu itu, kata dia. Jadi sosok itu emang apa ya? Entah iseng, entah pengen apa ya, ibaratnya tuh kalau lu diam-diam lama di situ, lu bakal nggak tahu lah seperti gimana. Berarti Hana ngerasain seperti itu dan Ngerasain akhirnya dia capean atau gimana, pingsan. Mungkin kecapean atau dia nggak kuat. Lepas dari situ, lanjut kan gue bang abis kuburan Cina TPU. Nah di TPU juga di situ. Dan suara berisik-berisik tadinya lu cerita ya. Iya. Nah dia ngerasa juga. Dan tapi masih misterius kesurupannya apa? Nah belum itu, karena si Hana juga nggak tahu dong. Gak tahu, karena kan Hana yang kesurupan. Betul di situ. Dan kakak pembina nggak mau kasih tahu sampai sekarang. Nggak ya? mau kasih tahu sama sekali. Oke, siap. Kejawab juga ditung tuh. Gitu. Kenapa si jubah hitam itu tiba-tiba kayak langsung bangun gitu ya? Iya benar. Oke, siap. Jadi gitu teman-teman, pengalaman dari Pitung di tahun 2019 saat melakukan julid malam yang tadinya niatnya cuman pingin naik pangkat ya. Betul lah. Ambil rencana, terus cuman niatnya jalan malam. Ternyata malah ngalamin beberapa hal mistis. Iya, benar. Yang nggak disangka gitu loh. Nah itu. Apalagi ternyata Hana malah lagi PMS. Iya itu bang. Nggak disangka-sangka. Dan oh iya, dan gue beringet juga bang. Itu teman gue yang beda kelompok tuh waktu itu cerita juga bang itu ke gue. Kenapa tuh? Jadi abis semua selesai kan, semua tuh pada pulang, semua kan data. Gue tuh deket sama rumahnya kelompok 2. Oke, salah satu ya. Iya, dia cerita, Li, waktu itu gue ngeliat lu tuh bareng sama gue lewat sebelah kanan. Kan waktu itu jalurnya emang sama bang, komplek-komplek juga tuh. Oke. Sama-sama komplek-komplek KL. Cuma bedanya dia ke kanan, gue kan ke kiri. Gue ke kiri, bukan ke kanan. Tapi kata dia, sebelumnya itu lu di depan gue, ke kanan. Dan gue ikutin lu, makanya gue nggak ke kiri karena lu ke kanan. Kata teman gue, yang benar iya. Tapi kata dia, percis bang, kayak satu gerombolan. Baju pramuka juga. Baju pramuka.
Oke, berarti si penglihatan si kelompok 2 ini ada kelompok 1 di depannya. Ada, percis. Oke. Sampai semua. Padahal sebenarnya lu nggak di depan mereka sama sekali ya, Gua ambil karena kiri lu sebenarnya. ambil kiri ikutin kata Iya. security ya. Situ. Dan teman gue kelompok 2 nggak ketemu security. Situ. Dan Iya. itu masih nggak kejawab siapa itu Masih ya. nggak kejawab, makanya gue bilang ada lagi nih. Gua bilang aneh. Iya. Mistis sih teman, misterius sih Iya. jatuhnya misterius. Oke, kalau misalkan dari pengalaman lu ini tuh, kan banyak banget nih sebenarnya yang bisa dipelajarin dari pramukanya, Betul Bang. dari kejadian per kejadian. Nah, pesan-pesan buat teman-teman di rumah apa itu dari cerita lu ini? Ya, paling pesan gue Bang, ya untuk setiap kegiatan, setiap organisasi ya, itu udah pasti Bang ada resikonya juga kan. Oke. Ada negatif, ada positifnya di situ. Dan ya yang paling penting sih ketika kita berada di semua tempat lah gitu ya, tetap terutama kita harus jaga adab, sopan santun, kata-kata, perilaku ya kan. Dan juga untuk di organisasi nih Bang ya, misalnya kita di organisasi itu harus apa ya, solidaritas lah, harus sama-sama kerjasama. Satu susah semua susah, Oke. satu kesusahan kita tolong semua, nggak ada yang egois tuh namanya Bang. Iya. Dia ibaratnya mikirin diri sendiri, enggak. Pokoknya semua mau dari awal berangkat pulang juga harus sama, harus utuh Bang di situ semuanya. Dan ketika kita berorganisasi itu yang penting hati kita nih harus sesuai dasar Dharma Pramuka. Kalau yang kedua rela menolong dan tabah. Oke. Jadi nggak ada kita namanya tuh nolong tapi sambil ngedumel gitu bahasanya. Jadi kita jalin dengan ikhlas gitu kan. Dan yang paling penting kita berada di tempat mana yang tadi gue bilang tuh, gue banyak temuan bisnis atau gimana, yang penting kita yakin tuh kita tetap zikir, kita tetap berdoa, ingat sama Allah gitu Bang. Siap. Dan kebayang lah tuh ya kalau misalkan saat lu malam-malam itu jalan dan lu lari duluan, gimana nasib cewek-cewek ya kan? Bayang banget Bang di situ. Iya kan? Kalau misalnya lu ego gitu ya, Iya itu lu makanya. ninggalin mereka, kasihan juga. Apalagi posisi Hana seperti itu ternyata. Gue nggak tahu bakal jadi apa, setidaknya semisal gue ninggalin, apakah dia nggak sampai Bener. sasar. Dan ya kita nggak tahu sih, maksudnya hal yang terjadi di depan apa. Kalau misalnya tahu ada kayak gituan, kita mendingan gak usah lewat situ kan tuh Iya, ya. bener. Mendingan ikutin kelompok 2 juga kan. Nah, sebelah kanan. Sebelah kanan. Makanya ternyata kelompok 2 juga ketemu kayak gitu juga. Iya, Ya walaupun kan? Nah, walaupun nggak serem, tapi menurut gue itu misterius banget. Siapa sih kelompok terjawab. pramuka itu ya kan? belum terjawab itu Bang di situ. Oke. Jalan tembus memicu lah. Tajam men. Jadi yang bisa gue bilang ya hal-hal seperti itu nggak dimanapun pasti ada situ ya. Pasti Bang di situ. Cuman gimana kita menyikapinya? Apakah kita langsung takut kayak si Aldo? Ngibrit Atau udah lari. kita kayak lu sama bocah teman-teman lu yang pada ngerubung itu ya kan? Iya, itu di situ. Walaupun ngerubung ya setidaknya yang gue nilai di situ lu coba mengingatkan untuk baca-baca doa surat pendek lah ya. Iya, di situ. Gue bukan malah ibaratnya mencari kesempatan dalam kesempitan. Betul, Gue nggak betul, gitu betul. di situ Bang polisi. Nah, dan alhamdulillahnya bisa lu dan rencana itu dapet dan Alhamdulillah, Bang. alhamdulillah selesai dengan jerih payah walaupun susah jatuh bangun lah ya. Jatuh bangun, namanya Bantara tuh Bang rencananya. Masih ada tuh Bang, itu perjuangan tuh. Untuk dapetin itu sampai ketemu hal kayak gitu ya. Iya, udah. Gimana lah, nggak apa-apa. Oke teman-teman, paling gitu aja cerita dari Pitun tentang perjalanan julid malamnya saat 2019 jadi anggota pramuka. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian punya cerita mistis atau punya pengalaman mistis, bisa langsung kirimkan melalui email. Atau misalkan kalian mau jadi narasumber dari ngobrol.com, langsung aja via DM atau bisa DM ke teman-teman dari ngobrol.com. Paling gitu aja. Dan jangan lupa buat teman-teman subscribe dan komen buat ngobrol.com. Semoga ngobrol.com makin baik lagi ke depannya. Dan terima kasih selalu nonton video ngobrol.com. Gue pamit undur. Sebelumnya makasih tuh. Sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di ngobrol.com.